ngomentari Nabi itu kabudut apa? Normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa? Nala darojatas syuhada, tentu selain darojatan nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa, tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baiti Sabri Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya ada jujur. Biasanya orang ngono kok ngono gitu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Ahmad niki. Nak ngaji kalian kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal untuk swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus ini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau hinjeron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darojatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan aska sholawat atau mal barokah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa hakim. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla Rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan enggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo ora wani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama yang masjid. Sing cerita ke NU ya Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu enggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur ning kamar mik. Padahal dulu enggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka
Ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali, namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir, namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau wis ra cover ngiyai. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang, kecuali Mbak Idris aja makso. Orang undang saya mesti, iki sing undang Mbah Hamid, ora aku. Ada terornya, harus ada terornya. Nah, bahasa itu kan sepupu, jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin era ini gini opo enteng pun. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa. Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit. Ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah ta'ala wa waditu anni lam akun fa'altu, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri, ya Allah Sulaiman engkau kasih angin huduha syahr warwahuha kok enak kemana-mana terbang, jadi buatan usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis. Habib Taufik, Gus umroh Gus gratis, tak angen-angen tidak ikhlas dibeli 3 Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mujizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Fa'agna. Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye? Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan piye? Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, kayak kathah 3 nopo pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae. Ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim di rumah Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji, mangan, rapati paham lah sementing mangan. Sudah. Alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al-Islami khairan ya Rasulullah, itamu tu'am. So nggak Islam gue mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Dulu waya mangan ra duwe, sumpek lho. Ada ora iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo nu cocok. Ya selain iso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat Mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal, konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwili era karuan, ngundang kue abah, kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan.
Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Oh, itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalu tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih buanten. Niku nak meler umbelen, kan Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, ngombele caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah itu. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka. Ketika orang kafir bilang lanuk minalaka hatta tafsira lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafsira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka auta tiabillahi wal malaikati qabila gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kulo sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal wa itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, mbok jotos-jotosan. Mbok mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah. Ketemu kula didoni disaduki, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadhon ghalidul qalbi tetap lan faddu min khawlik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andaikan ya tentu andaikan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min khawlik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki baru kayak ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku mun sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuz Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita. Ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya Habib Fakih Muqaddam, Muhammad bin Ali, Ghazali Asri, wa Junaidu Waqti gitu. Sing maca putune we, kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya, di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad
Ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Nabi jawab, Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in sodako. Wa fi riwayatin man sarrahu ayang dzura ila rajulin min ahli jannah fal yangdur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz. Kula mawon sing niku. Gak pantes putu paham teman. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya ini bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji gitu monggo gitu adu anut tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang artinya niatan gitu saya ingin hadil ummah itu tambah senang Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua misalnya di sini gitu kalau baca ini kitab baru kalian Pak Hamid monten sedanten ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari misalnya sholat ya ini babun idza shalla fi shawbil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafaihi kayak orang-orang kuno itu pakai
Saya Imam Hasan bin Basri ngendikan, Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddatsa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaku ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fa hadza akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307. A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih. Dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Nah, ini saya teruskan. Nah, maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyun Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyun Sewu jadi fadailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyana fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmin wa lakar. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfam minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wala yashrab. Weh, kok persis sifatnya Allah layak kulu wala yashrab. Lu barokahnya Nabi dahar justru nafsul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, weh aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, bentuk jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng awal nyifati Nabi ya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna. Karena ada aklun sing yanfil uluhiyah, apa? Aklun sing yanfil uluhiyah. Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Umar Malik bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak anja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla mayuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi anka qabla yukhbiraka bidambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini enggak. Mukaddimahnya afawwahu anka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu anka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawwahu anka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhirul anbiya wa dzakaraka fi awalihim. Faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min Nuh wa Ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama mingkah, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Jadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik ku melok Kanjeng Nabi. Yo. Nah ini kita terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Nabi Isa. Terus ketika Sayyidina Umar ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran a'ta huwa hajaran tatafajjaru minhul anhar
Fama ada bi ajaba min asabi ka khina naba min halma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dasar engkau ya Rasulullah, tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Muga Mas Aziz itu wong ora ngebandingno Mbah Hamid, tersiksa mesti dene. Bandingane kula mon Mas dadi imbang, padha nome, cek padha gaule. Enggak usah Mbah Hamid, repot. Saya belakon. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta. Famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah. Khina kallamat ka wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqarat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika Ihyaul Mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di Ihyaul Mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karena niopro lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar. Nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya. Tapi bisa ngomong itu lebih dasar. Pokoknya kondang lah. Nah, ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Biabi antawa ummi ya Rasulullah qad da'anukhun ala qaumi rabbil tadar alal ardi minal kafirina daya. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'au ta'alaina bi misliha la halakna. Falaqat wuti adhuru wa utmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lam. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang ngelawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten, bapaknya dereng iman, anaknya butuh nih. Terus kemarin diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah hadis yang diikhya masalah gini-gini. Sampai datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ikhya. Atau kalau sampean sungkan ngaji bae kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon sarai napa? Ya, sekarang Said Murtado SPT. Nah ra iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nggak paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadzabani qaumi kadza wa kadza sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu aghraw sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu. Yang utus apa? Malaikat Jibril datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau an utbika alaihim al-akhshaban, 2 gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslafihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Auliya. Ya Mas Aziz ada kitab namanya Jami Usulil Auliya. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali resmi maksudnya wali. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya mboten. Itu ada cerita. Mun pancen kula biasa guyon, jane kula lagi kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil, jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak jaim jaga imet malah masalah niku. Sudah sesuai kontrak, nama nggak sesuai nama? Kontrak. Jadi Baidris kok biasanya wae. Si biasanya pinter, biasanya goblok ya goblok biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyon Sawi ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngendikan asawah bal arju ayukhrijawah min aslabi ma ya'budu wa la yusyriku bihi. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok beril ini Ikrimah bin Abi Jahal. Radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya gitu. Kok beril itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abah. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak
Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu nyun sewu orang mondok. Tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Tak tahu Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah, ba'dal Quran. Itu asmane sinten Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo, Majusi. Beliau yang Islamkan marga Ju'fi, makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyadih. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya noh, entek umat jenengan gaya noh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tanpa boten, tapi pancen boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang gak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode nih. Mau niki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul Islam yo khairan Rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nu kan fi kasrati sinnih wa tuli umri wa laqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur. Umatnya Nabi Nuh itu hanya Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la. Itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadoro, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi sing anut 80. Jenengan dadi nabi cukup 23 tahun. Sing wanut mung kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya suwake. Sadure 80. Ngono sing salam tempel nggon kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an wa nakah yang kah walau lam tangkah ila kuf'an laka ma nataka ilaina walau lam tuakil ila kuf'an laka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa waduk tatu'a maka alal ardi wala ikka asobi aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon kok mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan gini, Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya, faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawi apa dhaifan wa qawiyya. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binidain mustarokin daniyan wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazaihim muti'an wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadati. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus itu banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaati. Sing utang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampai gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten direwangi tahajud niku asa ayat asa karobuka maqamam. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtafi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat. Mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah. Termasuk apa? Agama ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Oh, enggak ada agama.
Wis ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.